Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara terkasih, kita bersyukur berjumpa di pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan tentang kehendak Yesus dalam kehidupan manusia. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama anak Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Yohanes pasal 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Alai dang holan nasida hutang nyakon. Doho do akan aneng prosea dope diau tinoguni hata nasida. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya, Yesus berbicara tentang doa dan keinginan Yesus atau bahkan tujuan kehadirannya untuk murid-muridnya dan untuk semua orang. Jadi terlihat bahwa Yesus itu bukan milik sekelompok orang, bukan Tuhan sekelompok orang, tetapi Tuhan semua orang. Tentunya orang-orang yang mau mendengarkan firman, orang-orang yang mau diselamatkan. Hal ini justru berbeda dengan prinsip orang-orang Yahudi pada saat itu. Bahwa Yesus atau Mesias yang mereka harapkan itu adalah Mesiasnya orang Israel. Bukan Mesiasnya orang Samaria, bukan Mesiasnya orang Batak atau orang Indonesia. Tetapi Yesus itu ternyata hadir untuk semua orang. Sehingga di hadapan Yesus tidak ada lagi antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada lagi orang kaya dan orang miskin. Tidak ada lagi sekat pemisah di bait suci. Semua dihilangkan. Karena semua sama di hadapan Tuhan. Karena semua memiliki kesempatan yang sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah dalam perjumpaan ini, Yesus kembali menegaskan, aku datang bukan hanya kepada murid-murid, tetapi kepada semua orang. Semua yang mau mendengarkan firman, semua yang memberikan dirinya untuk diselamatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, firman ini juga menyadarkan kita bahwa kita sebagai orang Kristen harus menjauhkan diri dari berbagai pemisahan. Saya yakin kita masih memegang prinsip kesatuan hati. Ai godang ai laut dosni rohado si bain nasaut. Kesatuan hati itu akan mendukung tercapainya satu tujuan. Bukan kesatuan hati sekelompok orang, tapi kesatuan hati semua orang, kesatuan hati semua manusia. Sehingga apapun yang dilakukan manusia seharusnya itu sesuai dengan kesatuan hati tadi. Tidak akan mungkin seseorang semakin menganggap dirinya berbeda karena dia melakukan sesuatu, karena dia menolong, karena dia memberikan bantuan. Tidak mungkin seseorang menganggap dirinya jauh lebih baik karena dia orang kaya. Tidak mungkin seseorang menganggap dirinya berbeda dan spesial karena dia pintar. Tidak mungkin seseorang menganggap dirinya jauh lebih hebat karena dia memiliki posisi yang tinggi dalam pemerintahan. Tidak seperti itu. Sebagai orang Kristen, kita semua sama di hadapan Tuhan. Demikian juga seharusnya kita memperlakukan orang lain sama seperti diri kita. Itulah sebabnya Yesus berpesan, kasihilah sesamamu seperti dirimu. Berarti tidak ada yang berbeda, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Atau bahkan kehidupan ini berputar. Terkadang kita akan di atas, terkadang juga akan berubah. Oleh karena itu kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Karena semuanya adalah kehendak Tuhan. Oleh karena itu apapun yang dilakukan manusia, biarlah itu sebagai bentuk rasa syukur dan bentuk keyakinan bahwa dia sama dengan orang lain. Kita menolong orang lain bukan karena menganggap kita lebih hebat, tetapi kita ingin merasakan hal yang sama dengan orang lain.
kita menangis dengan orang yang menangis, kita tertawa dengan orang yang tertawa, akhirnya kita sama-sama tertawa, akhirnya kita sama-sama bersedih, akhirnya kita sama-sama bersuka cita di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah, Yesus berkata, aku berdoa kepada mereka semua supaya mereka satu. Sama seperti aku di dalam mereka, mereka di dalam aku. Tuhan ada di antara kita. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan memberkati kami, memberangkatkan kami mengawali hari-hari kami. Kami mengetahui bahwa Tuhan berkehendak agar kami satu, agar kami memiliki tujuan yang sama. Kami sama di hadapan-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kiranya kami sebagai ciptaan-Mu, sebagai manusia yang menjunjung tinggi kesatuan hati. Terimalah doa kami Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.